Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalam Sadi Putri dengan NIM 333220029 dari kelompok 7 Praktikum Statistika 2. Di sini saya akan menjelaskan dan mencoba tutorial penyelesaian dari tugas mingguan Praktikum Statistika 2. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Di sini terlihat nomor 1 adalah apa yang dimaksud dengan uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan berdasarkan analisis data, baik data tersebut berasal dari percobaan yang terkontrol maupun dari percobaan tidak terkontrol atau yang disebut dengan observasi. Nah, yang ke soal nomor 2, apa perbedaan antara hipotesis nol atau dapat disebut dengan H0 dengan hipotesis alternatif? Hipotesis nol itu artinya tidak ada perbedaan antara proporsi sampel dengan proporsi populasi. Perbedaannya sama saja dengan nol, jadi tidak ada perbedaan antara keduanya atau disebut dengan H0. Sedangkan hipotesis alternatif itu adalah menyatakan bahwa ada perbedaan antara kedua variabel tersebut. Jadi hipotesis alternatif itu adalah menentang isi dari hipotesis nol. Kita lanjut saja ke soal nomor 3. Sebutkan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, langkah yang pertama itu adalah periksa kondisi hipotesisnya, H0 dan H alternatifnya. Yang kedua adalah tentukan tingkat signifikansinya. Yang ketiga adalah menentukan nilai uji statistik, dan yang keempat adalah membuat kesimpulan. Soal nomor 4 yaitu jelaskan perbedaan antara lift tail test, right tail test, dan two tail test. Lift tail test itu digunakan ketika hipotesis alternatifnya itu lebih kecil daripada hipotesis nol. Lalu right tail test. Right tail test itu adalah digunakan ketika hipotesis alternatifnya itu lebih besar daripada H0-nya atau hipotesis nolnya. Sedangkan two tail testnya itu adalah hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan H0 atau hipotesis nolnya. Soal nomor 5 adalah berikan contoh penerapan uji hipotesis dalam kesehariannya. Contoh penerapan uji hipotesis ini, hipotesis kan anggapan dasar harus diuji lagi kebenarannya. Jadi kalau untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ketika langit mendung, kita menduganya itu akan terjadi hujan. Nah, untuk mengantisipasinya itu kita akan bawa payung. Nah, untuk diuji itu kita akan melihat lagi apakah nanti 2 jam kemudian atau 1 jam lagi akan hujan atau tidak. Jadi seperti itu untuk contoh uji hipotesisnya. Nah, kita lanjut saja ke nomor 6. Ini company mengklaim bahwa ada setiap produk biskuit yang diproduksi mengandung paling banyak 3 gram lemak jenuh. Asumsikan jumlah rata-rata aktual lemak jenuh per biskuit adalah 3,125 gram. Dan standar deviasi sampelnya adalah 0,5 gram. Pada tingkat signifikansi 0,05, berapakah probabilitas produk tersebut memiliki tipe 2 error atau kesalahan tipe 2 untuk ukuran sampel 40 biskuit. Nah, untuk nomor 6 ini kita menyelesaikannya dengan menggunakan software RStudio. Nah, ini untuk tampilannya ini aku udah bikin syntax-nya. Kita tinggal running aja. Ini N-nya 40 dari mana? Dari si ukuran sampelnya itu ukuran sampel kan 40 biskuit. Jadi N-nya 40 dan sigmanya 0,5 dari standar deviasi sampelnya. Nah, itu 0,5 gram. Kita run aja. Nah, di sini udah ada terlihat, ini udah ada terlihat ya. Nah, sekarang kita
mungkin kita mau menentukan standar deviasi dari mean atau disebut dengan SEM. Dengan rumusnya itu sigma dibagi sampelnya ya. Kita running aja. Didapatkan hasilnya adalah 0,07905694. Nah, sekarang kita mau menghitung lower bound atau batas bawah. Nah, di sini ada alpanya 0,05 dari mana? Dari tingkat signifikansinya 0,05. M-nya dari banyaknya biskuit yang diproduksi mengandung paling banyak 3 gram lemak jenuh. Jadi itu M-nya. Jadi ini M-nya itu adalah H0. H0 dari soalnya. 0, kurang lebih kurang lebih dari kurang dari. Jadi M ini adalah H0-nya ya. Mu kurang dari sama dengan 3 yang tidak akan ditolak. Dan kita akan mencari rumus dari batas bawahnya dengan rumusnya alpha, min, standar deviasi, dan Rowell Tail. Kita langsung saja kan. Mendapatkan hasilnya 3,130037. Nah, di sini kita didapat ada nilai didapatkan informasi MA-nya itu 3,125. MA itu apa? MA itu di soalnya itu di sini rata-rata, jadi rata-rata lemak jenuh, rata-rata aktual lemak jenuh. Di sini kita akan mencari probabilitas kesalahan tipe 2. Dengan rumus seperti ini, kita run aja. Nah, ini adalah hasil dari probabilitas kesalahan tipe 2-nya ada 0,5254013. Udah cari ya batas bawahnya, didapatkan hasil nilainya itu 3,130037. Nah, selama rata-rata sampelnya itu kurang dari 3,130037 dalam hipotesis, maka H0-nya itu tidak akan ditolak. H0 dari ini nih, H0 itu kan 3, tidak akan ditolak. Nah, kita kan udah menentukan juga probabilitas kesalahan tipe 2-nya, dapatkan hasilnya 0,525413. Maka dari itu, untuk ukuran sampelnya 40 dengan rata-rata lemak aktualnya itu 3 dan standar deviasinya itu 0,5, maka probabilitas kesalahan tipe 2 untuk menguji nilai itu adalah kurang dari sama dengan 3,125. Pada tingkat signifikan 0,05 adalah sebesar 52%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas mingguan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.